Oke, aku nemu koin yang oh secara technical analysis dia lagi downtrend loh sebenarnya. Ini kelihatan banget kalau dia tuh lagi digoreng. Kita cek frame yang lebih besar. It's risky sebenarnya. Gue nggak mau nyari yang kayak gini-gini ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang suka menantang ya. Jadi memang coba kita ambil bagian yang menurut saya dia saat ini akan long ya. Karena dia sudah mulai baik di grafiknya dan ini sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat nih di 13.51 ya. Ini teman-teman kalau lihat juga dia udah coba sempet turun ke bawah 13.29 ini dan sekarang mau ke atas. Walaupun ini hati-hati ya. Secara technical analysis, aku kadang-kadang lihatnya ini nih. Apa ini namanya? Salah satu indikator yang memang biasanya kita pakai ya. Jadi memang eh kadang-kadang aku ngeliat nih kalau udah crossing di sini ini KDJ kalau nggak salah ya indikatornya. Jadi ya sama biasanya RSI untuk melihat dia apakah oversold atau overbuy. Jadi kalau kita lihat di sini RSI-nya masih di angka 53 stabil ya. Tapi ini nggak akan lama sih teman-teman. Jadi saya coba ngambil sedikit aja sih, cuma mau mengambil sedikit aja. Tadi sudah masuk di 13.40 ya. Sekarang kita cek ya lumayan lah ya di $1 kurang ya kalau setaranya sekitaran 12.000. Tapi ya worth it ya teman-teman ya, dapat 4% dari modal ya $16. Ya menurut saya sih udah bagus sih. Tapi kita mau pertanyaannya adalah mau di angka berapa kita coba mau profit taking. Nah, peluangnya adalah di 13.51, tapi saya nggak akan ke 13.51. Saya akan coba di bawahnya, sehingga saya coba akan close position di 13.50 ya. Sehingga saya bisa dapat tuh $2,4 tuh. Nah, di sini juga udah pasang dan ya kalau memang ternyata tembus di atas 13.51 gimana? Ya rezeki saya berarti 13.50 saja. Oh ya cukup untuk rezeki saat ini ya. Saya coba trading di apa ini STRK USDT ya. Eh Kalau kita cek ini dia itu koin apa ya? Ya sebenarnya sih saya nggak tahu nih koin apa ya. Eh sebentar. Dia ini koin apa sebenarnya? Ini yang kita coba mau kasih lihat ke teman-teman semua. Informasi ya. Di sini ada Starknet token ya. Oh, peringkatnya gede juga ya 83 billion 1,33 billion atau 22 triliun market cap-nya total ya. Oke. Ya dia turun sampai ke 135. Don't worry, be happy ya. Karena apapun yang kita lakukan di sini memang ini resiko tinggi, teman-teman. Uangnya teman-teman tuh bisa bertambah, namun juga bisa berkurang. Jadi tetap cek apakah sesuai dengan prediksinya dari kita semua. Ya, saya bukan Tuhan, bukan dukun, jadi semua serba prediksi. Pertanyaannya, Bang, ini posisi udah di 13.33 nih. Nggak keluar kah? Padahal saya beli di 13.40 ya, teman-teman semua. Disinilah kadang keegoisan kita diuji, teman-teman. Jadi memang kalau saya lihat secara, ya ini teman-teman bisa lihat ya. Ini secara KDC sebenarnya memang dia akan turun, teman-teman. Saya confident sekali bahwa dia akan turun
ke bawah ya. Malah sebenarnya kalau saya mau ambil aman harusnya tadi pasang short, tapi saya ingin coba nyicipin yang longnya ya. Karena kalau dari sini emang kelihatannya grafiknya bagus ya. Oh ini akan ngarah ke atas nih. Kalau sekarang saya lihat positioning saya itu sekarang minus 0,01. Sekarang di $1 itu sekitaran 20.000. Nah, betul 1,220.000 ya. Ini sampai kapan kita mau hold? Ya ini baru 5 menit ya teman-teman. Selama dia tidak tembus di 13.29 ya berarti memang dia akan belum keturun ke situ. Di jam menunjukkan di jam 11.29. Opportunity masih ada ya, opportunity masih ada. Tapi oke, kita akan coba lagi. Ternyata memang di 13.45 saja ya mentoknya. Sesuai dengan MA20-nya. Ini tuh risky ya, terlalu beresiko. Apalagi dia udah mendekati 13 ini teman-teman ya. Ini beresiko sekali nih. Kalau dia tembus 13.29, kita harus cut loss ya. Tetap akan saya posting ini sebagai edukasi juga dan sebagai sharing bahwa ternyata trading itu tidak selalu berbuah manis ya. Apalagi kalau kita bicara futures di sini, kita itu menebak apakah ini akan naik atau turun ya. Kalau long ya berarti kita prediksi bahwa akan naik. Namun jika short kita prediksi akan turun. Saya akan coba masuk ke frame yang lebih kecil ya teman-teman. Nah dari frame yang lebih kecil ini kita bisa lihat bahwa ada penurunan yang sangat besar nih, candle merahnya gede banget ya. Ini dibutuhkan volume yang juga besar untuk angkat ya. Seperti contohnya ini nih. Nah ini kan volumenya lumayan besar. Sekarang di sini volumenya kecil banget. Apakah ini bisa naik atau tidak? Saya masih nggak terlalu confident ya apakah dia bisa naik atau tidak. Namun tiba-tiba dia naik nih. Tapi secara volume masih sedikit ya untuk bisa naik hampir 1%. Ini memang butuh volume yang sangat tinggi. Tapi ya ini sabar aja, ini udah jalan hampir 10 menit ya. Kita cek sebenarnya kalau secara KDJ ini udah manis sebenarnya ya. Manis banget sebenarnya. Tapi kita masih penasaran apakah clear ya. Kita cut loss ya karena dia tidak bisa nembus ke atas ya. Prediksinya dia akan nembus ke bawah. Oke. Ini nggak bisa nembus nih teman-teman ya, bisa lihat nih ya. Dia nggak bisa nembus dari 13.32 udah keok ke bawah. Ini penetrasi aja dan tidak berhasil. Jadi ya mohon maaf akan kehilangan 20.000 ya dari uang yang tadi kita sudah investasikan. Gak usah sedih, gak usah apa karena rezeki masih bisa dicari ya teman-teman semua ya. Oke, say hello dulu dong ke apa ini STRK USDT ya. Ini karena ternyata tidak sesuai dengan prediksi saya. Oke, kita cut loss dia di 33 ya. Oke, sorry 33. Oke. Benar nggak? Oh 30 ternyata. Oh enggak.
Masih ada 32 ya. Dan belum kejemput. Sekarang ya, karena saya nggak sabaran teman-teman. Tidak sabar kita cek. Belum kena sama sekali ya. Kecenderungannya malah turun. 29. Nah, 29 berarti saya harus cepat-cepat keluar. Nah, wah lumayan ya minusnya. Sekitaran 30, hampir 50 ribu ya. Hampir 50 ribu. Bang, ini kalau kayak gini apakah kita harus nahan atau bisa langsung tutup posisi? Bisa langsung tutup posisi. Caranya gimana? Langsung seperti ini, teman-teman. Posisi kita langsung ketutup untuk menghindari potensi kerugian yang lebih banyak. Oke, terima kasih.